Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih limal khatim lima sabaq wa nasilak bil haqq wal adil wasiratikal mustaqim wa ala alihi qadri miqdaril azim. Ini far ke-7. Halimah dan sang suami senantiasa mengetahui kelebihan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sempurnalah masa menyusui dan berlalulah masa 2 tahun itu. Halimah kemudian menyapih beliau. Pada saat disapih, beliau sudah semakin kuat. Setelah masa menyusui, Halimah secara rutin membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibu dan keluarga beliau. Setiap 6 bulan sekali, lalu membawanya pulang kembali ke Bani Sa'ad. Setelah masa susuan selesai disapih, Halimah membawa Nabi Muhammad SAW kepada ibunya dengan harapan diberikan izin untuk tetap tinggal bersamanya. Karenanya demikian banyak keberkahan dan kebaikan yang ia rasakan dengan kehadiran anak itu. Halimah memohon kepada ibu Nabi agar tetap membiarkan Nabi Muhammad SAW tinggal bersamanya hingga tumbuh semakin kuat. Ia mengkhawatirkan beliau kalau terkena wabah penyakit yang ada di Mekah. Ibunda Nabi Muhammad SAW merestui hal itu. Halimah pun pulang dengan membawa Nabi kembali ke rumahnya dengan wajah berseri-seri dan perasaan gembira. Setelah itu Nabi menetap bersamanya selama sekitar 2 tahun lalu. Terjadilah peristiwa aneh yang menimbulkan kekhawatiran pada diri Halimah dan suaminya, hingga keduanya terpaksa mengembalikan beliau kepada ibunya. Peristiwa itu adalah pembelahan dada beliau. Sebagaimana akan kami jelaskan, pembedahan dada Nabi. Anas bin Malik menuturkan, Jibril mendatangi Rasulullah SAW saat sedang bermain bersama anak-anak yang lainnya. Jibril menangkap beliau, membaringkan beliau, lalu membelah dada beliau. Jibril pun mengeluarkan jantung beliau dan mengeluarkan segumpal darah darinya. Dan Jibril berkata, ini adalah sebagian setan di dalam dirimu. Kemudian ia mencucinya di dalam bejana yang terbuat dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Setelah itu Jibril menyatukan kembali dan memasukkannya ke tempat mulia. Anak-anak yang bermain bersamanya pun berlarian pulang mendatangi ibu beliau, yaitu ibu susuan, seraya berkata, sungguh Muhammad telah dibunuh. Mereka segera menyusul Nabi Muhammad SAW dan menjumpainya dalam keadaan pucat, yakni warna kulitnya berubah. Anas berkata, aku pernah melihat bekas jahitan itu ada di dada beliau. Kembali ke pangkuan ibunda tercinta. Setelah peristiwa itu Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Beliau tinggal bersama ibu dan keluarganya selama kurang lebih 2 tahun lalu. Lalu ibunya mengajak safar ke kota Madinah, karena di kota itulah bapak dan paman-paman dari kakeknya Bani Adi bin An-Najjar dimakamkan. Ibunda Aminah berangkat bersama walinya Abdul Muthalib dan pembantunya Ummu Aiman. Ibunda Aminah tinggal di Madinah selama 1 tahun. Lalu kembali pulang. Di tengah perjalanan ia tertimpa sakit. Sakitnya semakin parah hingga wafat di suatu tempat yang bernama Abwa, sebuah tempat yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah. Ia pun dimakamkan di tempat itu. Kembali ke pangkuan kakek yang penuh belas kasih. Kakek beliau Abdul Muthalib membawa beliau pulang ke kota Makkah. Sang kakek merasakan dalam lubuk hati yang paling dalam akan kepedihan musibah yang menimpa cucunya ini. Abdul Muthalib pun sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW, bahkan melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Ia memuliakan kedudukannya, mendahulukannya daripada anak-anaknya, mengistimewakannya sedemikian rupa.
dan mendudukkannya di tempat duduk khusus Abdul Muthalib yang tidak boleh ditempati oleh orang lain. Ia elus punggungnya, ia selalu merasa senang dengan apa saja yang ingin dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib meyakini bahwa cucunya ini akan memiliki kedudukan yang mulia pada masa mendatang. Hanya saja sang kakek wafat setelah 2 tahun mengasuh beliau. Adapun usia beliau saat itu baru 8 tahun 2 bulan 10 hari. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wan iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.